Hai hai hai, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Citra Sintarani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang yang ada di kelas 08.125. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 atau kelompok saya pada ruang kolaborasi modul 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Mari kita saksikan bersama-sama. Berikut ini adalah data fasilitator calon guru penggerak Angkatan 8 di kelas saya, yaitu Ibu Heni Widiawati. Dan ini adalah data pengajar praktik yang ada di kelas saya, yaitu Bu Tri Prasetyo. Dan berikut ini adalah data pengajar praktik saya, yaitu Bu Sri Sunarheti. Nah, untuk kelompok 1 ada saya Citra Sintarani, guru kelas 4 SD Negeri Sambiroto 02 Kota Semarang. Lalu ada Bu Istiqomah, guru kelas 4 juga di SD Negeri Bugangan 03 Kota Semarang. Lalu ada Bu Wuni Surya, ini juga guru kelas 2 di SD Negeri Trogosari Kulon 01 Kota Semarang. Dan ada Bu Ika Trihesti, guru kelas 1 di SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang. Pada saat kami berpresentasi, kami membagi tugas. Sebagai MC dan moderator adalah Bu Istiqomah. Lalu Bu Wuni ini akan menyampaikan atau memaparkan kekuatan, nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak di kelompok kami. Lalu Bu Ika akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang akan dirancang. Lalu saya sendiri akan menjabarkan rencana kegiatan yang sudah kami sepakati bersama. Setelah kami memaparkan presentasi kami, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, maka moderator akan memberikan kesimpulan dan menutup alur presentasi pada kelompok kami. Nah, di sini untuk ruang kolaborasi ini ada diskusi yang kami harus diskusikan bersama-sama, yaitu masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Nah, di sini kami menyepakati untuk membuat PowerPoint lalu kami jadikan video. Di sini Bu Wuni mempresentasikan tentang kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak di kelompok 1. Kami di sini merefleksikan diri kami, nilai-nilai guru penggerak apa saja yang ada pada diri kami. Nah, harus kita ketahui nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, guru penggerak ini harus memiliki keberpihakan kepada murid yang selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya. Lalu nilai-nilai guru penggerak yang kedua yaitu mandiri. Guru penggerak itu harus mandiri, termotivasi untuk mengembangkan dirinya untuk terus belajar dan memulai perubahan. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai reflektif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, tetapi juga melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu seorang guru penggerak harus memiliki nilai kolaboratif. Guru penggerak yang mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran individu di sekolah. Nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Lalu peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari nilai-nilai guru penggerak tadi dan peran-peran guru penggerak, kami dalam kelompok 1 mencari kekuatan nilai guru penggerak dan kekuatan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak. Yang pertama ada Bu Istiqomah. Kekuatan nilai guru penggeraknya adalah beliau ini berpihak pada murid dan kolaboratif.
Lalu kekuatan peran guru penggeraknya adalah beliau ini menjadi pemimpin dalam pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Ini adalah contoh-contoh foto kegiatan beliau di sekolahnya. Lalu kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh Bu Ika Trihesti, yaitu berpihak pada murid dan inovatif. Lalu perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kekuatan nilai penggerak yang dimiliki oleh Bu Wuni adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Lalu kekuatan perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Ini adalah kekuatan nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu saya berpihak pada murid dan inovatif. Lalu kekuatan perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini adalah contoh-contoh foto kegiatan yang saya lakukan bersama peserta didik saya di kelas. Setelah itu, Bu Ika akan mempresentasikan nilai dan peran guru penggerak yang dipilih dan tema kegiatan yang dirancang. Kami diminta untuk merancang satu kegiatan yang di situ ada nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak yang bisa diikutsertakan. Nah, nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih adalah nilainya berpihak pada murid dan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Tema kegiatannya, nah karena di sini adalah kurikulum merdeka, maka rancangan kegiatan yang berpihak pada murid menurut kami adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase A yaitu kelas 1 dan 2 dan fase B kelas 3 dan 4. Tema kegiatan P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan dan tema besarnya adalah serunya mengolah sampah menjadi barang bernilai. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disusun sesuai dengan minat dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Di sini gaya belajar murid atau gaya belajar siswa terbagi menjadi 3, yaitu secara visual atau memanfaatkan penglihatan, auditory mengandalkan pendengaran, kinestetik mengandalkan gerakan. Mengapa kami memilih pembelajaran berdiferensiasi? Alasannya karena pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada murid dan sesuai dengan gaya belajar murid sehingga akan mudah mewujudkan kepemimpinan murid dan merdeka belajar. Nah, ragam diferensiasi yang kami pakai dalam kegiatan ini adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Mengapa kami memilih gaya hidup berkelanjutan untuk tema P5-nya? Nah, peserta didik diharapkan nanti bisa memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya, apalagi tentang sampah. Nah, peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta bisa mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Nah, di sini saya akan menyampaikan rencana dan rincian kegiatan yang sudah kami sepakati yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bisa kami terapkan di sekolah kami, yaitu di kelas kami fase A dan fase B. Karena kelompok kami terdiri dari guru kelas 1, guru kelas 2, dan guru kelas 4. Pertama yang dilakukan guru adalah mengidentifikasi gaya belajar murid. Nah, di sini untuk mengidentifikasi gaya belajar murid, kita bisa melakukan diagnostik awal tentang gaya belajar. Misalnya untuk fase A kelas 1 dan 2 itu untuk mengidentifikasi atau melakukan diagnostik awal bisa dengan wawancara langsung ke murid. Lalu untuk fase B atau kelas 3 dan 4 bisa mengisi angket tentang gaya belajar. Setelah mendapatkan data diagnostik awal gaya belajar murid, kita bisa langsung mengelompokkan murid sesuai gaya belajarnya. Nah, ini adalah contoh angket diagnostik awal gaya belajar murid. Ini hanya contoh saja, misalnya ini adalah asesmen diagnostik awalnya yang berupa pertanyaan yang bisa kita
berikan kepada peserta didik kita atau kita tanyakan secara wawancara. Lalu di sini juga ditampilkan tabel diagnostik awal gaya belajar. Yang saya tampilkan di sini adalah gaya belajar visual. Nanti setiap siswa harus mengisi tabel ini dari diagnostiknya, apakah visual, apakah auditory atau kinestetik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari di internet contoh pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, setelah itu nanti kita skor dan kita bisa tahu apakah anak itu gaya belajarnya visual atau gaya belajarnya kinestetik atau auditory. Nah, setelah itu guru merancang dan melaksanakan kegiatan pengenalan sampah sesuai gaya belajar murid. Kalau kita sudah mengidentifikasi gaya belajarnya, maka di sini kita merancang kegiatan pembelajaran P5 yang di situ melibatkan gaya belajar anak dalam satu waktu. Di sini terjadi diferensiasi proses. Nah, bagi anak-anak yang gaya belajarnya visual atau mengandalkan penglihatan, suka dengan video atau gambar, kita bisa menyiapkan video pengenalan tentang macam-macam sampah dan tempat sampah yang digunakan untuk membuat sampah tersebut. Lalu untuk siswa yang gaya belajarnya auditory, itu siapkan bacaan tentang macam-macam sampah, lalu tempat sampahnya yang digunakan untuk membuang sampah itu ada berwarna-warni. Nah, itu harus ada dalam bacaan karena mereka mengandalkan mulut dan pendengaran. Nah, di sini mereka diminta untuk secara bergantian membaca bacaan tersebut. Ini untuk gaya belajar auditory. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, kita bisa menyiapkan berbagai macam sampah dan tempat sampah untuk murid bisa mempraktekkan langsung membuang sampah sesuai dengan warna tempat sampahnya. Nah, ini adalah diferensiasi prosesnya, dilakukan dalam satu waktu tapi cara belajarnya berbeda-beda. Setelah itu, mengenalkan pentingnya mengolah dan memanfaatkan kembali sampah dengan 3R. Nah, di sini untuk kegiatan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Misalnya yang pertama itu bisa bekerja sama dengan bank sampah atau komunitas peduli sampah untuk menyampaikan tentang pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah. Yang kedua, mendatangi TPA. Nah, ini tempat pembuangan akhir untuk murid itu bisa mengamati langsung dampak dengan adanya banyak sampah yang tidak diolah dengan baik. Lalu yang ketiga, bisa juga dengan mencari informasi di internet tentang dampak sampah lalu mengolah dan memanfaatkan sampah dengan panduan guru atau dengan tim P5 di sekolah tersebut. Setelah itu, kegiatan berikutnya adalah merancang dan membuat produk dari daur ulang sampah atau bisa juga membuat penyuluhan tentang mengolah sampah. Nah, di sini nanti akan ada diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan oleh masing-masing anak berbeda-beda. Misalnya contohnya di fase A, bisa membuat produk dari sampah yang didaur ulang. Misalnya membuat celengan, bisa berbahan dasar kaleng, bisa berbahan dasar kardus, botol kemasan, dan lain sebagainya. Jadi siswa diminta untuk membuat celengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka menginginkan membuat celengannya dari kaleng, maka mereka membuat dari kaleng, begitu. Lalu untuk fase B, selain bisa membuat produk dari sampah yang didaur ulang, juga bisa membuat pupuk kompos dan pupuk cair. Bisa juga membuat penyuluhan tentang sampah, bisa berupa karikatur, poster, video, dan lain sebagainya. Maka di sini ada diferensiasi produk yang dihasilkan. Setelah kegiatan merancang dan membuat produk ini, maka bergantian murid harus memaparkan hasil karyanya dan saling memberikan umpan balik terhadap karya yang sudah dibuat. Nah, murid itu memaparkan hasil karyanya dan langkah-langkah membuatnya, menyampaikan perasaan saat membuat karya tersebut. Guru dan murid lain itu memberi umpan balik untuk bisa mengapresiasi hasil kerja murid. Jika ada karya yang masih kurang maksimal, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki karyanya. Setelah kegiatan itu selesai, mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada puncak semester atau puncak akhir kegiatan P5, kita bisa mengadakan gelar karya dan melakukan refleksi.
Nah, di sini gelar karya kami sepakati untuk semua karya murid dipajang sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja murid. Jadi bukan hanya karya yang bagus saja yang kita pajang dalam gelar karya, tapi semua karya murid. Lalu orang tua diundang untuk bisa melihat dan mengapresiasi hasil kerja murid. Setelah gelar karya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran tentang sampah dan tentang gelar karya yang diadakan. Nah, itu tadi pemaparan di kelompok kami. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama adalah calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Guru harus selalu inovatif untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpihak pada murid karena diterapkan sesuai gaya belajar murid. Demikian tadi pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia.